Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan mengajarkan tentang materi FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? Berikut penjelasannya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar atau tujuan, yaitu kita dapat menjelaskan apa itu FPB dan KPK. Berikutnya kita dapat mencari berapa KPK dan FPB-nya dari suatu soal, lalu kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK, yaitu berbentuk soal cerita. Tolong disimak baik-baik, karena FPB dan KPK ini sudah pernah ada di kelas 4 dan 5. Ibu hanya tinggal mengulanginya saja ya. Oke. Sebelum masuk ke FPB dan KPK, kita masuk ke bilangan prima dan faktor prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ini sudah ditentukan ya di sana ya, bahwasanya bilangan prima yang kurang dari 20 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yang hanya ada di perkalian 1 dan perkalian bilangan itu sendiri. Oke, paham ya? Berikutnya, faktor prima yaitu suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contohnya, berapakah faktor dari 18? Tengok di perkalian 1 sampai perkalian 18. Ada nggak angka 18 di perkalian itu? Contohnya, di perkalian 1 ada angka 18. Di perkalian 2, ada kan angka 18 yaitu 2 kali 9. Di perkalian 3 ada angka 18 yaitu 3 kali 6. Di perkalian 6 ada angka 18. Di perkalian 9 ada angka 18. Di perkalian 18 ada angka 18. Oke, sekarang di antara bilangan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18, berapakah bilangan apa saja bilangan primanya? Yaitu bilangan primanya adalah angka 2 dan angka 3. Jadi jawabannya 2 dan 3. Itu dia yang namanya faktor prima. Oke. Berikutnya, faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Yaitu cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Ingat ya, perkalian bilangan prima. Cara menentukan faktorisasi dapat menggunakan pohon faktor boleh, cara tabel boleh. Sekarang kita perhatikan dengan menggunakan pohon faktor. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 40. Ini yang namanya pohon faktor, seperti pohon ya. Tadi dikatakan bahwasanya faktorisasi prima adalah perkalian bilangan prima. Ingat, yang di sebelah kiri ini adalah bilangan prima. Tadi bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita perhatikan perkalian di 2. Kita coba dengan 2. 2 kali berapa menjadi 40? Atau 40 bagi 2 adalah 20. Lalu 20 ini masih bisa kan dibagi 2? 2 kali berapa menjadi 20? Yaitu 2 kali 10 atau 20 bagi 2. Lalu angka 10 ini masih bisa lagi dibagi 2. Yaitu 2 dikali 5. Lalu 5 tidak bisa lagi dibagi lagi tidak bisa ya. Jadi inilah jawabannya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Sudah? Lalu 2-nya ada berapa banyak? 2-nya ada 3. Ini dia. 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3. 5-nya ada berapa? 1. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Inilah jawabannya.
Itu yang namanya faktorisasi prima, ya. Oke, selanjutnya perhatikan. Di sini ini baru kita masuk ke KPK. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini kita nanti akan melihat contohnya. Tapi sebelum contoh kita masuk dulu ke keterangannya ya. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Kelipatan itu kan semakin besar. Dia kelipatan yang sama itulah namanya KPK, yang paling kecil. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Mencari KPK bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara pohon faktor dan dengan cara tabel. Nanti ya, cara tabel Ibu akan jelaskan. Contoh, tentukan KPK dari 28 dan 42. Oke. Perhatikan pakai cara pohon faktor. Cari dulu yang angka 28. 2 kali 14 jadi 28, ya kan? 14 ini 2 dikali 7 jadi 14. 7 tidak ada lagi membagi, dikali 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Berarti selesai, inilah dia. Yaitu 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. Atau pangkatnya 2 pangkat 2 karena 2-nya 2 kali dikali 7. Oke, kita cari yang faktornya dari 42. Ini 42, yaitu 2 dikali 21. Menjadi 21, 3 dikali 7. Selesai, inilah dia. 42 itu 2 kali 3 kali 7. Perhatikan, yang namanya kelipatan persekutuan terkecil adalah, tengok, pangkatnya terbesar dari 28 dan 42 kan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Kita ambil yang pangkat 2. Lalu 7-nya, lalu dia dikali 7-nya sama-sama 1, kita ambil 1. Lalu ada 3, cuman di 42 ada 3, kita ambil juga 3-nya. Ya, nah ini dia. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Hasilnya ada 84. Itu kalau menggunakan pohon faktor. Ada lagi cara yang lebih gampang, menggunakan cara tabel, ya. Perhatikan contoh berikut. Ini kelas 5 sudah. Ibu hanya mengulang saja, semoga tambah paham ya. Perhatikan. 28 dan 42. Oke, ini bilangan prima ya. Ini bilangan prima. 2 kali berapa jadi 28? Yaitu 2 kali 14. Atau 28 bagi 2 sama dengan 14. 2 kali berapa menjadi 42? Atau 42 bagi 2 adalah 21. Nih 21. Lalu perkalian 2 lagi karena 14-nya bisa dibagi 2. 2 kali berapa 14? 2 kali 7. 2 kali berapa 21? Tidak bisa Bu, makanya langsung turun 21. Ya. Lalu ke perkalian 3. 3 kali berapa? 7. Tidak bisa Bu, langsung turun 7. 3 kali berapa menjadi 21? 3 kali 7. Lalu untuk menjadikan sampai 1 sama-sama kita bagi 7. 7 kali berapa menjadi 7 kali 1 sama dengan 1. Oke, jadi inilah yang namanya KPK. Oke, jadi KPK-nya adalah, nih dia, 2 kali 2 kali 3 dan kali 7. Karena 2-nya ada 2, maka kita buat 2 pangkat 2. 3-nya hanya 1, 3 pangkat 1. 7-nya 7 pangkat 1. Hasilnya ada 84. Sama dengan yang tadi ya. Jadi dengan 2 cara mendapatkan hasil yang sama. Jadi kamu boleh untuk memilihnya. Mau cara pohon faktor atau cara tabel. Tapi Ibu sarankan untuk cara tabel saja ya, lebih gampang. Oke, masuk ke berikutnya yaitu FPB atau faktor persekutuan terbesar. Perhatikan baik-baik. FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah
faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Kalau tadi KPK terkecil, kalau FPB terbesar ya. Selanjutnya kita masuk contoh soal. Menentukan FPB dengan tabel. Ibu langsung saja ya. Ini dia. Oke, di sini contohnya adalah tentukan FPB dari 45 dan 60. Kita buat tabelnya sama seperti tadi. 2 kali berapa jadi 45? Tidak bisa, Bu. Tetap turun jadi 45. 2 kali berapa jadi 60? 2 dikali 30. Lalu dibagi 2 lagi. 2 menjadi 45 tidak bisa, tetap turun 45. 2 kali berapa jadi 30? Yaitu 2 kali 15. Lanjut, karena 45 dan 15 tidak bisa dibagi 2, kita masuk ke angka 3. 3 kali berapa 45? Yaitu 3 kali 15. 3 kali berapa menjadi 15? 3 kali 5. Apabila bisa membagi keduanya, kita selimuti kuning. Itu artinya FPB. Ya, jadi yang namanya FPB yang bisa membagi keduanya. Bisa membagi apa? Kedua bilangannya, ya. Oke, kita lanjutkan. 3 kali berapa menjadi 15? Yaitu 3 kali 5. 3 kali berapa menjadi 5? Tidak bisa, maka turun 5. Tidak kita lingkari 3-nya karena tidak bisa membagi kedua bilangan tersebut. Lalu agar menjadi 1, kita bagikan dengan 5. 5 kali berapa menjadi 5? 5 kali 1. 5 kali berapa menjadi 5? 5 kali 1. Karena bisa membagi keduanya, kita lingkari angka 5. Jadi FPB-nya adalah 3 dan 5. Artinya 3 kali 5 sama dengan 15. Itu yang namanya FPB ya. Kalau dia KPK kita ambil semuanya ini, bilangan primanya. Tapi kalau yang namanya FPB hanya yang bisa membagi kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan 45 dan 60. Itu ya, tahu perbedaannya. Kita lanjut ke pemecahan masalah, yaitu soal cerita. Di sini Ibu akan menjelaskan apa perbedaan soal cerita FPB dan KPK. Apabila FPB yaitu yang ada kata kunci membagi-bagi sama rata. Nah, itu ya. Tapi kalau KPK yang dia bertemu lagi, ketemu lagi, bersama lagi, bersamaan lagi. Nah, itu dia yang namanya KPK. Udah tahu ya perbedaannya ya? Oke, kita coba ke soal cerita. Seorang ibu akan menyumbangkan gula dan tepung untuk panti asuhan. Ia mempunyai 36 kg tepung dan 54 kg gula pasir. Kedua barang tersebut akan dimasukkan ke plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Pertanyaannya, berapa paling banyak plastik yang dibutuhkan ibu? Oke, itu soalnya ibu tidak terangkan, diketahui ditanyanya karena minggu lalu sudah di pemecahan masalah pecahan ya. Cara membuat diketahui, tidak semua soal ditulis. Kamu hanya menentukan mana yang penting-penting aja. Ibu punya 36 tepung terigu, itu diketahui ya. Lalu ibu punya 54 gula pasir. Lalu kedua barang dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah sama banyak. Itu diketahuinya. Berarti ada 3 baris ya. Lalu ditanyanya berapa paling banyak plastik yang dibutuhkan ibu, itu ditanya. Oke, udah paham ya? Lalu kita masuk ke penyelesaian. Yang namanya penyelesaian adalah membuat cara tabel. Caranya bagaimana? Kita buat 36 dan 54. Kita cari FPB yang bisa membagi keduanya. Kita sama-sama kita bagi dengan 2. 36 bagi 2 yaitu 18. 54 bagi 2 yaitu 27. Lalu kita masuk ke 18 bisa dibagi 2, kita bagikan 2 yaitu 18 bagi 2 9. 27 bagi 2 tidak bisa, turun 27. Tidak kita tandain merah atau tidak kita lingkarin karena tidak bisa membagi keduanya. Lalu kita coba dengan perkalian 3. 9 bagi 3 yaitu 3 bisa. 27 bagi 3 yaitu 9, berarti ini dilingkari 3-nya.
Lalu untuk menjadikan 1, kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Bisa membagi dua-duanya, kita lingkarin. Lalu biar 1 kita bagi dengan 3. 1 bagi 3 nggak bisa, turun 1. 3 bagi 3 yaitu 1. Jadi yang bisa membagi keduanya adalah angka 2, 3, dan 3. Lalu kita cari hasilnya. Hasilnya adalah 18. Jadi jangan lupa kalau soal cerita jadi ada kata-kata jadi ya. Jadi plastik yang dibutuhkan ibu adalah 18 buah plastik. Oke, lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang KPK. Sama seperti tadi, membuat diketahui. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 15 hari sekali. Nih ketahuinya 15 hari sekali membeli gas. Dan membeli beras 10 hari sekali. Yang ibu garis bawah itu diketahuinya ya. Jangan lupa tanggal 1 Mei membeli gas dan beras bersamaan itu diketahui. Masuk ke ditanya. Tanggal berapakah ibu akan membeli kedua barang tersebut bersama lagi? Ini adalah ditanya. Lalu masuk ke jawaban atau penyelesaian. Buat tabelnya. 10 dan 15. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 2 tidak bisa, turun 15. 5 bagi 3 tidak bisa, turun 5. 15 bagi 3 yaitu 5. Biar angkanya menjadi 1. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Berarti inilah KPK-nya. Jadi KPK adalah 2 kali 3 kali 5, yaitu 30. Jangan, belum selesai. KPK 30 tadi, dia ketemu tanggal 1, berarti 31 Mei ditambah 30, jadi 31 Mei. Mei ada tanggal 31 kan? Ada ya. Jadi jangan lupa buat jadi. Jadi ibu akan membeli beras dan gas bersama lagi pada tanggal 31 Mei. Oke, paham ya anak-anak? Semoga bermanfaat. Ibu akan memberi latihan. Semoga bisa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.